Oke, kita mulai ya. Ya, apapun sinyalnya dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you there? Hai semua, bagaimana kabarnya? Fine. Ma'am. Oke. You, ma'am? I'm fine. And little bit busy aja with us. Oke. Putus-putus nih suaranya. As usual, kita berdoa sebentar ya. Berdoa untuk memulai bulan ini mulai. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya memang kayak gini ya Mbak, memang sinyalnya kayak gitu ya, santai ya. Bahasa Inggris 2 hari ini akan membahas tentang how to improve your speaking. How to improve your speaking. Dan nanti ada banyak tips ya buat Anda. Sudah kita kerjakan di kelas beberapa dan beberapa belum. Ada berubah tidur. Halo? Masih dengar suara saya ya? Oke, yang lain. Speaking is often mentioned as the harder of the four language. Why? Kenapa speaking itu bisa yang paling hard ya? Kenapa? Jadi Monik, Amelia. Bisa dengar suara saya ya? Speaking is often mentioned as the hardest of all. Kira-kira apa? Halo? Nggak jelas, Miss. jelas nih, semua yang lain. Berbicara disebut sebagai yang paling sulit dari keterampilan 4 bahasa. Ya, kenapa? Kenapa ya? Tapi kok putus-putus, man? Gak kedengaran. Halo? Ini jawabannya apa ini? Why? Why? Susah pemilihan katanya. Susah karena nggak mau belajar. Susah karena Penyusunan kalimatnya, Mem. Susah menyusun kalimatnya. ya, susah. Tidur. Oke. Apa? Kurang mengasah. Ya, kurang mengasah ya, kurang latihan ya. Kurang latihan ya, betul sekali ya. Tidur. Tidak bisa menyusun kalimat itu karena ya, ngomong, gitu ya. Jarang berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Oke. Oke, so I give you here to improve your English speaking. Then in this situation, the situation that we can improve our English speaking. Suara saya Putus-putus ya. sih. Suara ramai banget ya. Meningkatkan kemampuan bersama. Bagus. Improving Terima suara saya. your English at home. Oke. Improving English with others. Training your Training your brain. Okay. How to improve your English speaking here that we will discuss. Yeah. The first is improving your English at home, and then the second is improving your English with order and training your brain. Training your brain. What is training your brain in bahasa Indonesia? Latihan dengan otak.
Latihan dengan otak. Oke, maksudnya itu mengasah otak gitu atau apa? Mengasah otak. Hafalan. Ya. Hafalan gitu. Oke. Oke, this is the first. You improving your English at home itu kita bisa mulai dengan record yourself. Apa itu maksudnya? Merekam diri Merekam. sendiri. Merekam suara sendiri. Merekam Bicara sendiri. diri sendiri gitu ya. Oke, record online. You can record online seperti ini. Kalian bisa merekam secara online, dengarkan orang gitu. And then record your voice while reading a book. Kalian bisa record online secara langsung, berbicara secara langsung maksudnya ya. Atau kalian bisa record your voice while reading a book. Yang sudah kita kerjakan kemarin record online Tiganya. while reading a book ya. Yang kemarin interview itu termasuk record yourself ya. Yes. Oke. Record online apa record while reading a book? Ada yang reading a book, ada yang hafalan. Kudu banyu ora sida ora iso bener iku. Oke. So tadi yang improving your English at home, the first is record yourself, and then the second is read aloud. Ya, read aloud. Di sini apa maksudnya read aloud? Read aloud maksudnya apa? Baca apa? Membaca dengan nyaring. Ya, membaca dengan nyaring. Membaca dengan keras, dengan nyaring. Baca dengan keras ya. If your hand full or you don't have a recording device, kalau misalnya tidak punya alat untuk merekam, you can read aloud at least Baca dulu keras. or 20 minutes gitu ya. Jadi untuk improve your English speaking, kalian bisa read aloud. Nah, read aloud di sini itu the best choice is book with a lot of dialogue ya. Jadi yang lebih baik Membaca dengan keras. membaca dengan keras, yang dibaca itu adalah buku yang a lot of Dialognya. banyak dialognya, banyak conversation-nya. Karena being able to read poetry is great ya. Kalau kita membaca puisi, membaca berita gitu, great. But conversation are much more practical skill. Jadi kalau kita membaca yang conversation, itu kita bisa dapat karakternya gitu ya. Jadi read aloud di sini lebih baiknya adalah buku yang banyak dialognya. Ya, untuk next week kalian tugasnya read aloud dan untuk tugas minggu depan kalian read aloud dan direkam, dikumpulkan ke Google Classroom. Read aloud, rekam, and Rekamannya sama video apa? Enggak. Miss, kalau Miss, ya. Kalau misalkan buku apa dialognya tuh kayak yang kemarin itu Miss, kayak apa cerita dongeng gitu? Boleh, sembarang ya, dialognya tidak saya tentukan. Silahkan. Boleh buku yang dialog atau buku biasa juga nggak apa-apa kalau misalnya tidak menemukan buku yang a lot of dialog. Tapi yang saya prioritaskan adalah the book which has a lot of dialog. Gitu ya. You know what I mean? Kok ada novel? Ada novel. Soal maksud saya? Halo? Audio aja berarti. Halo? audio aja, read aloud aja kan, Mem? Read aloud ya. Direkam audio Video only. ya, video ya. Hah? Video ya. Video? Ya. Video rekaman, Bu. Video kayak kemarin. Easy. Ini improving your English speaking ya, at home ya. Karena kita Jadi kayak interview kemarin tuh ya, Mem? iya. Kayak Nah, tapi kan kalau interview kemarin ada pertanyaannya gitu kan. Jadi iya. baca toh nanti Tapi kalau yang saya nilai itu pronunciation-nya sudah benar nggak. Saya kan tidak tahu teks kalian. Jadi kalau misalnya kalian membaca, saya paham, berarti pengucapan kalian sudah benar. Kalau misalnya Ada minimal durasi. minimal durasinya 5 menit ya.
5 menit. Lama Apa mungkin di Kelamaan bawah itu, Miss. videonya itu ada teksnya gitu, Kelamaan. Mem, biar tahu teksnya apa yang dibaca. Ya boleh sih kalau Ribet tidak lagi. ada. Ya, Bebas apa kan? boleh. Terserah itu ya. Maksudnya package-nya Oke. untuk kemasannya silahkan dikemas sendiri-sendiri. Yang penting sampai saya, Oke, Mem. iya maksudnya yang penting kan sampai saya ada suaranya gitu ya. Nah, Saya dengarkan. kedengaran jelas gitu ya, Bu, spellingnya ya. eh, Ejaan pengucapannya ya. ya boleh pakai teks, boleh Tugasnya suruh bikin juga. apa, Miss? Nanti saya ulangi ya. Temanya bebas kan, Mem? Tema Miss, mau bebas. Jelas. makan, Miss. Aku sudah dapat. Iya, temanya sudah. Oke, ini Ada untuk suara yang burung. next tip ya. Next tip, improving your English at home itu listen to MP3s and then podcast and the news ya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak work at home and work from home gitu ya. Jadi semua dilakukan di rumah ya. Jadi kalian bisa improving your English speaking by listening to MP3s, podcast and the news. Nah, for example from CBC, BBC, and Australia ABC Radio ya Semarang ya. And then di sini the best part is that the people generally speak clearly ya. Kalau kita misalnya mendengar news langsung di native speaker, maka kita bisa mengikuti, imitate, speak clearly yang mereka sampaikan. And then pretty generic accent. Accent itu pengucapan mereka. Ya, accent itu maksudnya culture dalam mereka membacanya. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris itu kan kebanyakan tulisan dan cara membacanya itu berbeda. Maka kita sangat butuh imitate ya, meniru dari native speaker. Maulana jangan ngomong sendiri. Oh iya. Di sini ada namanya Reno. Yang ngomong itu di sini ada namanya loh ya. And then improving your English at home. Yang keempat itu listen to music ya. Kita sudah mempraktekannya, kita sudah listen to music, bahkan kalian sudah perform di depan kelas gitu ya. Mau perform lagi? Boleh, Miss. Boleh. Performnya besok itu ya. Performnya besok itu kalian video, tidak boleh audio. Video kalian bacanya pelan-pelan boleh, cepat boleh ya. Boleh. Yes. Maksudnya yang penting kalian membacanya pas gitu. Kalau misalnya bisanya pelan-pelan ya boleh, bacanya cepat boleh. Baca ya, tidak hafalan ya. And then kalau di sini listen to music. Just make sure you actively try to understand the lyric di sini. Seperti biasa, salah satu cara to improve your speaking adalah kalian listen music. Ya, jadi biasakan listen music tapi harus understand the lyric. Oke. Selanjutnya adalah ini tidak bisa saya slideshow, jadi saya bersabar satu-satu ini. Mantap. Jadi improving your English at home yang kelima adalah watch TV and movie ya. Watch TV and movie di sini tujuannya adalah kita bisa memahami karakter dari native speaker. Jadi kalau kita hanya mendengar tapi tidak melihat orangnya secara langsung, itu kan karakternya kurang gitu ya. Jadi by watching TV or movie you can involve yourself in conversation gitu ya. Kalau misalnya di rumah kan tidak ada temennya untuk ngomong gitu ya. Kalau watch TV and watch movie in English I mean ya. So you can involve yourself in a conversation. Jadi kalian itu kayaknya ikut ngomong gitu ya di situ. Jadi kalau tidak ada partnernya untuk speaking, maka watch TV and movie ini salah satu cara untuk meningkatkan speaking kalian. Suka menonton film berbahasa Inggris? Aku suka. Patah-patah, Bu. Suka. Ya, oke. Monik suka, Mas Monik suka, Ima suka, Abdul Mu'in. Tapi kadang juga nggak pakai suka. Suka semua Nggak ya? suka, Miss. Frankie nggak suka. Kenapa? Jadi Frankie aja yang nggak suka lo ya, semua suka. Oke. Iya, saya aja.
Ya, kenapa nggak suka? Gak ngerti. Apa? Sukanya Dia bagian suami. Suka banget itu tadi siapa? Oke, jadi kalau kita menonton menonton film berbahasa Inggris itu kita bisa memahami karakternya, kemudian habitnya ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kebanyakan ketika ngomong itu ada banyak gesture ya. Gesture itu apa? Gesture Gerak tubuh. Bahasa tubuh. ya, Gerak tubuh. gerak tubuh ya. Ya, Muhammad Rizaludin. Gerak tubuh. Jadi kalau ada ya teman kita misalnya yang sudah pernah saya katakan di kelas itu ada teman kita yang orangnya modelnya datar gitu ya, nggak ada ekspresi gitu, kalau ngomong ya datar gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu kebanyakan orangnya itu banyak gesture ketika ngomong gitu ya. Jadi kalau watching movie itu kita bisa memahami karakter mereka. And then yang selanjutnya adalah improving your English at home by narrate your words. Nah, di sini as you go about your day today, talk to yourself. What are you doing? What are you feeling? What do you see, taste, smell, hear? What are you touching? What are you thinking? Nah, di sini maksudnya kita itu misalnya ingin improve our speaking, kita jangan terpaku pada situasi sekarang gitu ya, kita mau cerita tentang sekarang aja itu kan terbatas. Jadi we can tell about our past experience, we can talk about our planning, our future gitu ya. Jadi itu bisa menambah vocabulary. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang sekarang, kita bisa share to your friend about your past experience atau share about your planning, your friend. You can get some suggestion from here also ya. Paham maksudnya di sini improving your English at home by narrate your word? Paham maksudnya? Halo? Allah paham. Oke. Next adalah improving your English with others ya. Kalau kita misalnya punya teman gitu ya, bisa ngomong bahasa Inggris, maka kita bisa improve our English with her or with him gitu ya. So the first is mimic the rhythm ya. Di sini adalah you can have absolutely perfect grammar and if you don't have the rhythm down, you would not have the native sound. Apa maksudnya ya? Maksudnya apa mimic and rhythm di sini? Kamu bisa iramanya mimiknya sesuai. Ya. Ya kamu misalnya itu perfect grammar ya, kamu perfect grammar pinter gitu ya. Tapi kalau misalnya mimik, gimana Mbak Vero? Nggak sesuai iramanya, nggak sesuai apa ya? Intonasi. Intonasi. Itu ya, intonasinya nggak, mimiknya nggak sesuai dengan ya. Bahasa kan naik turun gitu ya. Kalau misalnya kita mempertegas suatu kalimat gitu kan biasanya naik. Tapi kalau misalnya kita situasinya memberi informasi atau bertanya itu nggak turun. Nah gitu maksudnya walaupun kita misalnya grammar tertulis bagus gitu ya, tapi speakingnya kalau mimiknya, ritmenya, intonasi berbicaranya tidak sesuai juga itu kurang. Maka kita butuh partner untuk improve our speaking. Bisa ya nanti kalau misalnya WA temennya atau video call temennya atau siapa gitu, use English bisa ya. Dipraktekkan ya. Sebisanya nggak apa-apa. Kalau dipraktekkan itu lebih ingat kalau daripada tidak dipraktekkan ya. Yang kedua, improving your English with others itu observe their mouth movement too. Ini maksudnya apa? Sama amati mulutnya dan gerakannya. Just observe movement. Oke. Memperhatikan gerak bibir apa? Ya, gerak bibir ya. Jadi mulutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa bahasa Inggris yang tertulis dan yang diucapkan itu kan berbeda ya. Banyak banget yang berbeda ya.
language, stanji, structure, gesture itu kan tidak sama dengan tulisannya. Kadang G itu dibaca G, ada yang dibaca G, ada yang dibaca lainnya gitu ya. Jadi kalian harus kalimat. iya. Jadi kalau ada teman yang bisa diajak ngomong, terutama yang misalnya pintar bahasa Inggris, maka observe their mouth movement. Kalian harus benar-benar melihat bagaimana pengucapannya, bagaimana dia itu ya mouth movement, gerakan mulutnya bagaimana, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, sedikit. Oke. Improving your English, other yang lain adalah keep a notebook and pocket dictionary with you. Ini apa maksudnya? Gampang ini. Menyimpan catatan sama Kecil samamu. With you. buku kamus kecil. Pocket dictionary. Kamus kecil. Kamus Menyimpan kecil. catatan dan Kamus saku kamus boleh. kecil ya. Kamus saku ya. Kamus Kamus saku, kecil, ya. kamus saku. Jadi kalian keep a notebook and pocket dictionary with you. Jadi kemana-mana kalau bisa membawa kamus ya. Wow. Kalau misalnya, Google Translate gimana, Bu? iya maksud saya itu ya. Kalau sekarang kan sudah pocket dictionary sudah tidak begitu apa ya, tidak begitu familiar with this situation ya. Jadi biasanya adalah kalian sudah ada Google Translate atau kamusnya di HP-nya ya. Nah itu maksud saya dimanfaatkan kalau ada kata yang tidak bisa ya. Whenever you are speaking to someone or hear others speaking and you catch a word you don't fully understand, write it down and look it up. Jadi kalau kalian ada yang tidak paham, kalian harus menulis atau typing di Google Translate atau typing di kamusnya. Sudah sering dilakukan atau belum? Jarang kalau aku. Jarang ya, kenapa? Jarang, Bu. Iya, kenapa Mas? Males. Loh, itu lain. Ngobrol oleh. Malesnya itu harus dibuang ya. Jadi kalau seperti ini ya, pandemik itu apa pandemik? Kebiasaan apa? Pandemik Pandemik. corona itu kan bahasa Inggris pandemik. Bahasa Inggris. Pandemik panik, Miss. Panik bukan panik Frankie. Pandemik Oh, corona. oh ya. Bah, Oh, salah ya. Pandemik corona, pandemik itu bahasa Inggris ya. Kalau kalian mau improve your speaking, keep a notebook and pocket dictionary with you. Jadi kalian harus membuka kamusnya, kamus digital boleh. Kamus digitalnya dibuka, pandemik itu apa ya? Itu kalau ada kata baru yang kalian tidak paham maksudnya, you don't fully understand, dicek di kamus. Itu kalau kalian ingin speakingnya meningkat. Dicoba ya mulai sekarang ya. Ya. Oke. Ya, insya Allah. Ya. Mas Olis. Belum. Coba. Mas Olis bahasa Inggrisnya kan agak lumayan. Oke. Ini improve your answer with others-nya yang keempat adalah take different kind of classes. Apa maksudnya? Ambil Different kind of class. Kelas yang Kelas berbeda. Jenis kelas yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita, ini kalau yang offline class ya, sekarang kan sudah nggak bisa, pasti tidak sesuai dengan situasi sekarang ya. Kalau misalnya kita ada kelas bahasa Inggris di Stekom gitu ya, please take different kind of class out, misalnya yang di luar Stekom maksud saya ya. Tapi sekarang nggak bisa ya, nggak sesuai dengan situasi sekarang. Itu salah satu. Kalau misalnya masih sesuai. Kemudian yang kelima adalah tidak mau. Yang kelima adalah create reason to speak English. Apa ini maksudnya? Tulis alasan Menulis alasan, membuat alasan untuk berbicara bahasa alasan. Inggris. Oke, membuat alasan untuk bicara bahasa Inggris. Nah, di sini maksudnya adalah membuat tujuan. Kalian harus memotivasi diri untuk berbicara bahasa Inggris. Ada motivasi? Ada motivasi membaca bahasa Inggris? Ya, azan ya.
Biar nilainya bagus. Bahasa gimana? Inggris. Gimana? Ada. Saya nonton film nggak ada subtitlenya, Bu. Iya, itu pas ada azan ya. Ya Allah. Ya, tadi itu zoomnya lama banget. Saya pelan-pelan ya. Jam segini jam rawan, Bu. Lemat-lematnya ini. Iya, tadi zoomnya itu susah banget. Saya masuk zoom susah tadi, Mas. Oke, saya pelan-pelan ya. Find others online. Jadi di sini maksudnya kita bisa mengambil beberapa online kelas ya. Kalian bisa join to ini ada many online class. Oke, masih di 4 slide ya. Training your brain. Tadi apa training your brain? Di otak. Apa? Latih otakmu. Oke, melatih otak kita ya. Oke, tadi jadi improving your English. Improving your English tadi bisa at home, bisa with others ya, bisa with partner. Kalau ini by training your brain. Nah, di sini dengan melalui mengasah otak ya. Oke, di sini M for new phrases every day maksudnya adalah di sini maksudnya kita setiap hari itu harus ada frase baru yang kita hafalkan. Jadi seperti pada semester 1 kemarin itu saya minta Anda menghafalkan berapa kata itu ya? 80. 80 masih ingat ya? 80, Bu. Masih ingat ya? Masih. Oke. Nah, itu salah satu cara untuk improve your speaking, yaitu by training your brain ya. Jadi kalau kita mengasah otak ya, 80 kata itu kita hafalkan. Nah, itu bisa menambah kosakata dan bisa menambah especially adalah speaking kita. Kemudian yang kedua adalah learn phonemic script. Ini kalau yang bahasa Indonesia, ini di bahasa Indonesia tidak ada ya, tapi di bahasa Inggris itu ada. Jadi phonemic script di sini adalah script atau gambar-gambar atau simbol-simbol yang digunakan untuk membaca. Bentar ya. Oke, training your brain yang kedua adalah learn phonemic script. Nah, di sini maksudnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada simbol-simbol yang digunakan untuk membaca kata. Jadi kalau dulu ketika kami jurusan bahasa Inggris kuliahnya ya ada mata kuliah fonemik gitu, cara membaca. Nah, di sini bisa kita jadikan salah satu cara untuk improve your speaking. Nah, di sini maksudnya adalah pronunciation ya kalau kita learn phonemic script. Jadi ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan. Saya tidak mengajarkan ini di Stekom ya, maksudnya tidak perlu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar sendiri, kalian bisa coba phonemic ini ya, the International Phonemic Alphabet bahasa Inggris. Yang ketiga adalah consider reward or penalties. Maksudnya apa ini? Penalties, reward and penalties. Reward itu hadiah. Ya, betul. Reward itu hadiah atau penghargaan, and then penalties. Penaltis itu hukuman. Nah, di sini maksudnya kita itu harus menentukan sebuah penghargaan atau hukuman gitu ya. Misalnya kalau misalnya bisa dilakukan di rumah, kalian anggota di keluarga itu diminta ketika hari Minggu maka harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kalau di
asrama itu bisa ya. Kalau di rumah, kalau misalnya bisa, silakan dilakukan. Ketika hari Minggu, maka semua anggota keluarga harus menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara. Nah, jika bahasa Inggrisnya paling banyak dan paling aktif gitu ya, bisa kita beri reward. Jika misalnya tidak menggunakan bahasa Inggris sama sekali, malah menggunakan bahasa Indonesia, maka bisa kita kasih hukuman penalti. Paham maksudnya di sini? Paham. Oke, jadi ini salah satu cara ya. Jadi kalau saya memaksa Anda ketika WA harus berbahasa Inggris, itu salah satu cara untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris kalian dan juga untuk meningkatkan speaking ya. Kalau kita WhatsApp itu kan sama dengan speaking ya. Paham maksudnya ya? Yes. Oke, the last adalah be patient. Learning a language is a process that can take years. So don't be so hard when you on yourself. It will come. It will and you gotta trust. Maksudnya apa? Harus sabar. Ya, harus sabar dalam Tahunan. belajar bahasa Inggris. Ya. Belajar itu membutuhkan waktu yang lama kayak Ya, betul. tahun. Take years ya, membutuhkan waktu bertahun-tahun gitu ya. Apalagi kalau kita lama tidak menggunakan bahasa Inggris, lama tidak membaca bacaan bahasa Inggris, itu pasti lupa. Maka kita harus sabar kalau mau belajar bahasa Inggris itu memang butuh waktu bertahun-tahun. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, ini nanti dikasih PPT-nya nggak, Bu? Ya. Nanti saya habis setelah ini saya upload di Siakat. Kalian semua masuk Siakat ya, biar absennya terdekat. Kalian absen gitu, Bu? Hah? Bu, Kalian absen? Iya. bukannya ini udah dimasukkan siakat atau Bu? Belum. Yang kemarin? Yang kemarin kan kelas kemarin, yang sekarang kelas sekarang, beda-beda ya. Oh, berarti ini beda kelas, Bu? Beda. Yang saya masukkan kemarin, berarti Anda harus absen kemarin. Yang saya masukkan hari ini, Anda bisanya absen hari ini, besok tidak bisa. Maka tadi contoh ya saya ya, maaf ya Monik ya. Monik absennya kan ikut hari kemarin dan seharusnya Monik absennya kemarin. Tuh. Ya semua harus. Yang SK hari ini ada apa enggak? Apa Franky? Ya. Yang SK hari ini masuk apa enggak sih? Saya enggak tahu. Libur, oh, Frank. Itu Apa? yang saya Libur ya? foto, Oh, saya libur. ambil di Siakat ini. Yang saya foto itu yang ada di Siakat saya. Cuman nih, saya lihat itu ada namanya Fata, Miss. Fata SK kayak Miss. Saya kurang paham ya, saya print kemudian saya foto. Saya tidak tahu ini kelas apa. Maka saya foto biar Anda bisa mencari sendiri-sendiri nama Anda gitu maksudnya. Tapi nama yang nggak ada di foto nggak ikut kelas hari ini, Miss. Apa besok yang lagi ikut? Nanti kalau misalnya nama Anda ada di Siakat, silahkan absen aja di situ, absen online, nanti otomatis nama terdeteksi. Kalau tidak ada berarti Anda ikut yang kemarin misalnya. Kalau punya aku nggak ada, Bu. Gimana? Punya aku di Siakat nggak muncul, Bu. Oh ya, Inggris betul ya. 2. Coba Iya. itu ya, coba tanya Mas Chandra ya, Miftah ya. Sekarang yang mengurusi Siakat adalah Mas Chandra. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Bu. Sudah? Tugasnya yang mana, Miss? Apa Mas Franky? Saya yang mana, Miss? Hah? Frank? Tugasnya, Miss, yang mana? Ya buat Tugasnya tadi
read aloud, ya, membaca dengan keras, membaca nyaring berbahasa Inggris di video dikirimkan melalui Google Classroom. Membaca apapun silahkan. Kalau yang lebih baik adalah yang banyak dialognya, yang banyak conversation-nya. Oke. Minimal 5 menit, Bu. Oh iya. 5 menit, Minimal ya. 5 menit. Waduh. Iya. Maksimal. Kok maksimal, nanti Maksimal. minimal kalian 1 menit. Ya, baru good morning, Oh. gitu sudah setengah menit. Boleh minimal 5 menit ya mahasiswa lu ya. Minimal 5 menit ya, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Siap. Cari bacaan yang banyak gitu ya, 1 folio full gitu ya. Iya. Oke. Teater. Oke, enough. Tidak ada yang ditanyakan. No. Kalau sudah, saya tutup perkuliahan hari ini. Mulai minggu ini ya, semua absen harus sesuai dengan syakat. Jadi kalian harus catat. Ini saya masuk syakat hari apa ya? Saya masuk syakat hari apa? Kalau misalnya bisanya mengikuti kuliah saya sore, tapi kalian tercatatnya di pagi, silakan absen aja nggak apa-apa. Tapi kuliahnya ikut sore nggak apa-apa. Paham maksudnya? Paham. Oke. Paham ya, Monik ya? Jadi kamu tercatatnya hari Senin, tapi misalnya ikut kuliah hari Selasa nggak apa-apa, tapi hari Senin harus absen. Ya. Oke. Juga. Oke, enough ya. See you semua ya. Ya. Tetap di rumah ya, Thank you jangan so kemana-mana much. ya. Ya, terima kasih. Stay at home. Oke, stay at home. Oke, see you. Stay at Assalamualaikum kamar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ma'am. Bye.